kayaknya gue liat nih udah sukses banget nih usaha nih ya. Ya, alhamdulillah sih kayak yang jelas kita harus terus bersyukur apapun yang kita terima. Iya ya. Ya kita sebagai teman lama gitu kan. Ya istilahnya ya kita apa sih yang kita cari gitu. Iya, Yang memang usaha harus. Gitu Tapi kan. emang gue liat lu dari dulu memang gigih banget dari usaha lu dari dulu tempat kita kerja bareng ya. Waduh, kayaknya emang udah punya apa namanya passionnya emang passion usaha ya. Boleh dibilang begitu kan, karena waktu masih kerja pun kita udah mulai ya kan. Iya, Gua sendiri iya, udah benar-benar. mulai, lu sendiri juga Iya, udah benar. mulai, meskipun cuma nenteng-nenteng doang Iya, dagangan iya gitu kan. benar-benar. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2001 ketemu tuh ide buka usaha Oh, oke. kopi. Itu di situ titik-titiknya mulai ya. Ya, yang boleh dibilang itu usaha. Kelihatan ada usaha, ada apa buka warung kayak gitu. Iya. Itu di situ tahun 2001. 2001. Iya. Ya, Itu langsung pertama kali langsung itu. Langsung atau sebelum-sebelumnya 2001 itu masih berubah-ubah usaha atau mulai tahun 2001 kalau dihitung sebelumnya dari mulai masih kerja dulu kan mulai dagang kerupuk lah, ya kan? Iya. Kita dagang Iya. baju, terus pernah dagang beras juga, gitu kan? Pokoknya macem-macem, gitu. Nah, ketemu tahun 2001 itu ada ide, sebetulnya bukan ide dari gue sendiri, gitu kan? Ada dari orang, kenapa nggak buka usaha fotokopi? Tapi gue pikir sendiri, nah gue nggak punya pengalaman, gimana ceritanya, gitu. Oke. Nah, terus yang orang yang ngasih ide ini bilang, nanti kita belajar. Nah, dengar kata belajar itulah, gue jadi semangat. Oh, oke. Berarti dari tahun 2001 sampai sekarang inilah ya. Alhamdulillah. Ya kalau dibilang dengan modal ya pas-pasan, cuman buat beli mesin rekondisi Oke. 1 biji, Heeh. ya kan, sama sewa tempat plus beberapa macam item LTK. Item yang dijual ya. Udah cuman itu doang. Nah, cuman begitu sudah berjalan, alhamdulillah ini kan kita jadi apa ya? Jadi mengerti dan jadi memahami ngerti. bagaimana menjadi Kayak seorang gitu. pengusaha Iya. itu ya. Oke. Kayak gitu. Tahun 6 bulan berikutnya mulai berani tuh ambil mesin rekondisi juga, Oke. tapi dengan mencicil Oke. ke penjual mesin ini gitu kan, kayak gitu. Nah, begitu tahun kedua itu sudah lunas, Selesai lah ya. selesai yang mesin yang kedua tuh kan. Nah, ambil lagi yang berikutnya, pokoknya dalam waktu 3 tahun itu bisa punya mesin 3 Bisa menjadi 3 dalam 3 tahun. dalam 3 tahun. Berarti artinya yang 2 mesin tadi adalah hasil daripada usaha. Iya. Oh, oke. Gitu. Itu omset kira-kira berapa dalam 1 bulan pada saat itu ya? Pada saat Berarti 2003 ya Pak ya? 2000 kalau 2001 awal itu masih per hari, dulu itu ngitung per hari ya, karena dari patokannya itu aja gitu kan. Harian itu dulu masih cuma 300.000. 300.000 2001 itu udah besar loh, 2001. Ya kan? Nah, tapi begitu kalau misalnya kita mau nambah mesin, mau nambah karyawan, dulu juga kita berpikirnya ya kalau dihitung waktu itu mungkin belum nyampe. Tapi kita yakin dengan bertambah mesin dan bertambah karyawan, insya Allah ini kan kita bisa melayani lebih lagi Iya, ke pelanggan. betul. Insya Allah pelanggan lebih Iya. banyak lagi yang bisa kita layani. Iya, betul. Alhamdulillah bisa kita lakukan seperti itu dan omsetnya otomatis nambah. Oke. Gitu. Itu Sampai terakhir tahun sebelum- 2005. Heeh. Jadi memang ya kalau kita memang mau belajar, jadi jangan berhenti belajar itu. Oke. Jadi kehidupan itu I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me small. I love
terus kita harus belajar. Oke. Saya belajar lagi ketika ada di depan toko saya ada orang buka fotokopi dan cetak foto. Oh, oke. Oke. Nah dari situ saya malah jadi belajar, wah kok itu orang bisa cetak foto. Akhirnya saya belajar bagaimana mencetak foto, bagaimana motret. Oke. Akhirnya saya buka selain fotokopi juga mencetak Mencetak foto dan foto. foto pas foto kilat. Percetakan juga di Pak Tri? Cetak foto, iya. Oke. Gitu. Berarti kemajuannya cukup signifikan ya dalam jangka 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun ya. Nah, ini sekarang nih Pak, artiannya itu kan sebelum Covid tuh. Nah, sebelum Covid itu kan mungkin omset kita meningkat lah ya. Artinya dari sejak tahun 2001. Betul. Dari yang kalau dihitung sebelum Covid ini, alhamdulillahnya kan saya yang awal itu cuma fotokopi, terus cetak foto. Nah, terakhir saya belajar juga percetakan. Oke. Yang akhirnya juga saya menerima jasa percetakan, entah itu yang digital ataupun yang offset. Baik. Gitu. Itu saya terima karena pelanggan kami sebagian besar itu dari sekolahan. Dari sekolahan. Jadi kalau mereka mau bikin buku modul, bikin buku tahunan, acara wisuda atau dan lain-lain. Dan itu memang percetakan sama fotokopi selalu berhubungan ya, Iya. karena bercetak semua ya Iya. bentuknya ya. Oke. Lalu gimana nih Pak masalah sekarang ini kan dalam keadaan kita ini bukan hanya Indonesia ya, tapi di seluruh dunia juga ekonomi kita lagi turun drastis terkait dengan pandemi COVID-19. Apakah itu juga usaha ente terdampak juga atau seperti apa? Bagaimana? Kalau dibilang terdampak, iya pastinya. Omset? Omset pastinya terdampak. Apalagi ketika di awal pandemi itu Bulan Maret ya? merosot. Maret belum, April. Di April itu udah hancur. Sudah mulai. Ya, udah hancur. Karena di Maret itu kan sekolahan masih. Ya. Ya kan, di April udah nggak ada sekolah sama sekali. Otomatis drop dari situ. Kantor-kantor pun banyak yang tutup. Iya, kantor-kantor juga tutup. Belum orang pun nggak banyak yang keluar. Iya, betul. Gitu kan, itu langsung drop sekali. Berapa persen Pak penurunannya? Waktu itu ya lebih dari 50% penurunannya. Penurunan lebih ya dari 50% Iya, ya? lebih dari 50%, sampai saya tadinya mau rencana merumahkan karyawan, tapi kasihan juga gitu Iya. kan kalau mereka dirumahkan, artinya mereka nggak punya penghasilan sama sekali. Oke. Nah, Lalu akhirnya, bagaimana cara mempertahankan itu? nah akhirnya saya ajak bicara sama karyawan, gimana kalau gajinya dikurangi sedikit, gitu kan? Artinya tetap dia bisa makan, kayak gitu. Ya kita sama-sama di sini dengan kondisi seperti ini, gitu. Akhirnya mereka menerima, tapi alhamdulillahnya di bulan berikutnya, gitu. Memang kadang rezeki itu kita nggak bisa tahu, Iya. gitu kan. Nah, ternyata di akhir bulan April itu sebagian besar toko tutup. Oke, betul. Gitu kan, sebagian besar toko tutup, fotokopi tutup, percetakan tutup. Saya buka. Oke. Nah, ternyata pelanggan-pelanggan yang dari tadinya yang pelanggan dari toko-toko lain itu datang ke Datang ya? toko Oke. saya. Oke. Akhirnya naik lagi. Oke. Akhirnya saya bisa bayar full buat karyawan. Oke. Karyawan senang, saya juga alhamdulillah bisa ada buat makan. Selain dari situ Bapak juga kan sekarang ada hubungannya dengan era digital. Itu strategi itu Bapak kaitkan nggak dengan seperti betul. itu? Nah, dengan kondisi pandemi itu kan banyak orang yang malas keluar, ya kan? Ini kita sebar nomor WA, alamat email. Oh, oke. Jadi pelayanan, ya kalau dibilang pelayanan online, mereka kirim data yang mau di print, yang mau dicetak, mau difotokopi dan lain sebagainya, nanti kita kirim balik, Oh, oke. kita antarkan. Oh, berarti sistem antar juga ya? Iya. Itu pre ongkir atau bagaimana Pak? Ya rata-rata free ongkir. Pre ongkir rata-rata free ya? ongkir, ya. Karena dasarnya kami sudah ada pengalaman untuk mengantar jemput
ke apa sekolahan gitu Oke. kan. Jadi kalau sekolahan itu kan rutin tiap hari, mulai pagi, siang dan sore itu kami antar jemput ke sekolahan. Jadi istilahnya pelayanan seperti itu sudah biasa kami lakukan. Makanya ketika ada pandemi ini dengan sistem WA atau email itu udah kita kirim. Apalagi kita pelanggan juga banyak yang sudah kenal kayak gitu. Jadi malah dengan adanya ini malah kita jadi tahu, oh bapak ini, si ibu ini tinggal Iya, di sini. iya, iya. Terus itu masalah itu gimana, Bro? Kan di era new normal ini kan aktivitas sedikit demi sedikit sudah mulai terbuka lebar. Ya. Apakah itu ada perubahan atau masih seperti kemarin di waktu di pandemi? Memang untuk pendapatan atau omsetnya? kalau pendapatan sih masih belum maksimal ya, karena sekolahan juga belum buka. Oh, karena memang ke sekolahan dan kantor yang banyak membutuhkan ya. Iya, Oke. karena konsumen di Adam Foto ini kan banyak kan dari sekolahan. Mayoritas dari sekolah dan kantor. Iya. Oke. Gitu. Untuk kenaikan selama nih dari bulan Maret ya, perhitungan kita ya. Bulan Maret sampai dengan Maret, April, Mei. Itu kan pandemi memang lagi lagi keras-kerasnya ya. Iya. Nah, dari sini dari bulan ini sampai ke sekarang nih, itu berapa persen ada perubahan kenaikannya? Sekarang ya kalau dibilang dari sebelumnya kan bulan April awal itu kan ngedrop lebih dari 50%, berarti pendapatan kita paling sekitar 40% gitu kan. Oke, ya. Nah, itu akhir April ternyata dengan banyaknya toko yang tutup, hanya kami yang buka atau Iya, naik lagi gitu kan. Iya, iya. Nah, itu alhamdulillah ya adalah sekitar 70% dari yang Yang omset sebelum pandemi gitu sebelum kan. pandemi. Kayak gitu. Jadi kalau dulu rata-rata sebulan kita dapat omset 40 juta, ini 30 juta lah dapat. Kayak gitu. Alhamdulillah masih ya. Wah, alhamdulillah banget. Iya, iya, iya. 30 juta kayak gitu kan. Nah, sekarang ini ya alhamdulillah masih konstan lah sekitar segitu.